Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Kita berdoa, Bapak terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat seminar yang luar biasa ini. Biarlah roh kami dikuatkan, roh kami diteguhkan, sehingga kami semua dapat sungguh-sungguh mengalami kedahsyatan Tuhan. Karena kami percaya, kami orang-orang lemah, kami orang-orang tidak berdaya, kami bukan siapa-siapa, tapi kami diselamatkan oleh karena anugerah, diangkat dengan kasih karunia, diberkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu, disertai dengan pasukan malaikat-Mu, dan diberikan kuasa untuk hidup lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Yesus hebat, Yesus luar biasa, kami dijadikannya hebat. Kami bahkan diperintahkannya untuk pergi jadikan sekalian bangsa murid-Mu. Bahkan kami diperintahkan untuk menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Bahkan kami diperintahkan untuk pergi dan berbuah dan menghasilkan buah yang tinggal tetap. Karena itu Bapa, biarlah hari ini ketika kami bersama-sama dalam seminar hamba-hamba Tuhan ini, Roh-Mu menyala-nyala dalam kehidupan kami. Kami terlalu percaya Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Berbicaralah buat masing-masing kami dalam seminar ini, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, haleluya. Shalom. Yes, hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, sebuah kebanggaan tersendiri buat saya. Di siang hari ini boleh melayani saudara-saudara sekalian, dan saya percaya betul berkat Tuhan luar biasa. Saya rindu bersama-sama dengan saudara secara langsung, tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, karena berbagai kesibukan bersama dengan rekan-rekan yang hebat dari Sangkakala Voice of Ministry ini, saya melayani melalui Zoom ini. Dan saya percaya setiap saudara tetap menerima rahmat Tuhan, setiap saudara tetap menerima kuasa Tuhan, setiap saudara tetap menerima kedahsyatan Tuhan. Karena kita percaya Yehova Syama, Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada saat yang bersamaan. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Dan ketika dia hadir, dia mengajar kita, dia menguatkan kita, dia menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, 1,5 tahun yang lalu, di masa pandemi, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya digerakkan Tuhan dengan satu kalimat sederhana, kamu hebat. Karena program Kamu Hebat ini sebetulnya sudah ada dari sekitar 5 tahun yang lalu. Sebelumnya kita punya program sosial, program memberi makan, menolong, dan memberi bantuan-bantuan bencana yang kita beri nama Engkau Berharga. Dan program Engkau Berharga ini tetap masih jalan di gereja, saudara-saudara, yang dijalankan oleh rekan-rekan baik dari orang-orang muda yang dulu bersama dengan saya di J-Army, ya kan, jadi alumni J-Army masih menjalankan program Engkau Berharga, dan juga tim diakonia dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Karena dalam Yesaya dikatakan engkau ini berharga dan mulia di mataku, iya kan. Buat sebagian orang, wah dia orang susah, dia orang miskin, wah dia orang menderita, dia orang yang sengsara, tapi Yesus bilang engkau berharga, iya kan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian di 5 tahun yang lalu, visi ini begitu kuat untuk mengingatkan orang kamu berharga. Karena hari-hari ini terlalu banyak orang suka merendahkan, membuli, menjatuhkan satu sama lainnya. Suami gampang sekali bilang sama istrinya, kamu ini gak punya otak nih, kamu ini istri yang bawa sial gitu. Lalu istri gampang sekali untuk bilang, nih kamu suami gak punya prinsip, kamu kok suami lemah sekali. Sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, kita gampang sekali bilang sama anak-anak kita, aduh kamu nih gimana sih, aduh bodoh banget gitu. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, kita gampang sekali mengutuk, padahal Alkitab bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Dan 5 tahun yang lalu Tuhan kuat ingatkan kepada saya, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya, barang siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Lalu Tuhan menuntun saya untuk mulai membuat program-program ini, namanya Kamu Hebat. Mengingatkan buat setiap orang, siapapun saudara, engkau hebat. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, mulai dari pandemi, mulai 1,5 tahun kira-kira yang lalu, kita hampir tiap hari turun ke jalan-jalan dan ingatkan orang, kamu hebat. Kenapa kamu hebat? Karena ada roh Tuhan. Kenapa kamu hebat? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa kamu hebat? Karena kita diberikan damai dan kasih apapun yang terjadi oleh Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingatkan setiap orang ketika
berbagi, saudara-saudara. Jangan putus asa, kita masih punya Tuhan. Kamu hebat, iya kan, di mana-mana pokoknya jangan putus asa, jangan menyerah, ayo tetap semangat dan ingat ada Tuhan, kamu hebat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau orang menyebarkan virus ketakutan, kelemahan, kekhawatiran karena di mana-mana virus ini sedang beredar lebih parah daripada COVID-19. Virus perpecahan, virus adu domba, virus kebencian, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi saya mau berbagi sebuah virus yang lain, kamu hebat. Dan buat saudara-saudara yang ada di sini, di Sumatera Utara ini, saya mendorong setiap saudara mulai hari ini ngomong sama suami, saudara, kamu hebat. Ngomong sama istri, saudara, kamu hebat. Ngomong sama jemaat, kamu hebat. Kamu hebat bukan berarti, oh kita lebih hebat dari Tuhan. Oh, yang saya mau jelaskan justru karena ada Tuhan. Kita bukan orang bodoh, kita bukan orang miskin, kita bukan orang susah. Kamu hebat. Jangan pernah bilang, wah saya hamba Tuhan yang sengsara, saya hamba Tuhan di pinggiran. No. Gereja kita, khususnya Gereja Bethel Indonesia, tidak mengenal hamba Tuhan miskin, hamba Tuhan kaya. Kita semua cuma satu, hamba Tuhan. Karena kita adalah orang yang diberkati. Mau siapapun kita diberkati. Kenapa? Karena Tuhan yang pelihara kita, iya kan? Kalau kita bangun pagi masih bisa bernafas, itu adalah berkat. Kalau kita bangun pagi di tengah masalah masih bisa tersenyum, itu adalah berkat. Dan kalau kita ketemu orang, kita masih bisa menyapa, memberi semangat, itu adalah berkat. Iya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai ketua satu dari Sinode Gereja Bethel Indonesia yang dibawa oleh ketum kami, Dr. Rubin Adi Abraham, untuk turut melayani, khususnya saya membidangi penginjilan dan juga pemuritan, saudara, iya kan? Dan saya diingatkan Tuhan bersama dengan pimpinan-pimpinan sinode, dan kita sudah sepakat bahwa di Gereja Bethel Indonesia tidak ada istilah gereja besar dan gereja kecil. Semua adalah gereja Tuhan, dan semua gereja Tuhan berharga, iya kan? Saudara mau jemaah, saudara mau gembala dari 1000 kepala keluarga, atau saudara mau gembala dari 3 kepala keluarga, itu adalah gereja Tuhan yang luar biasa, gereja Tuhan yang diberkati, iya kan? Jadi nggak ada istilah gereja besar, gereja kecil, hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil, hamba Tuhan kaya atau hamba Tuhan miskin. Jadi jangan mulai dulu, karena yang mulai biasanya, oh saya ini kan hamba Tuhan kecil, kan nggak mungkin dia bilang saya hamba Tuhan besar, sombong sekali ya kan? Tapi biasanya justru yang mendikotomikan, yang mengkotak-kotak, mulai dari hamba Tuhan yang kecil. Oh saya hamba Tuhan kecil, saya hamba Tuhan miskin, saya hamba Tuhan pinggiran. Jangan pernah. Kita hamba Tuhan, titik. Karena di hadapan Tuhan tidak ada kecil dan besar, tidak ada hebat dan biasa, tidak ada terkenal dan gak terkenal. Semua kita adalah hambanya Tuhan, melayani berdasarkan perintah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya mau, meskipun saya tidak bersama dengan saudara, tapi kita interaktif, semangat hamba-hamba Tuhan. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, haleluya. Nah itu sebabnya mulai 1,5 tahun yang lalu, hampir tiap hari saya berbagi di jalan-jalan. Dan saya ingatkan oleh tuntunan Tuhan, bahwa kamu bukan orang miskin, kamu bukan orang susah, kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dasar saya, ya kan? Karena saya mengerti ada orang yang berkata, apa sih Gilbert ini kok mengajarkan orang hebat, hebat, hebat. Bukan Tuhan Yesus yang hebat. Lu justru kan justru karena Tuhan Yesus hebat, kita menjadi hebat karena kita anaknya. Orang boleh menyebut dia Tuhan di atas segala Tuhan, orang boleh menyebut dia Raja di atas segala Raja, but we call him Father. Kita panggil dia Bapa, artinya hebat. Iya dong. Alkitab bilang 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Artinya apa? Hebat, saudara. Iya kan? Alkitab bilang apa? Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Artinya apa? Hebat. Alkitab bilang apa? Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Artinya apa? Hebat. Tuhan kita hebat. Karena Tuhan kita hebat, kita anaknya, kita dijadikan hebat. Saudara, anak presiden itu tetap hebat. Betul nggak? Anak orang kaya itu hebat. Kenapa? Lo karena bapaknya hebat. Betul? Iya kan? Dan begitu pun kita. Karena Tuhan Yesus hebat, kita diangkat menjadi hebat. Dasarnya apa? Ayo, kita lihat Yohanes 14. Sama-sama kita buka Alkitab kita, Yohanes 14, ayat 11 sampai 14. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, saya percaya pada Yesus. Ayo semua sama-sama bilang, saya percaya pada Yesus. Amin. Ayat 12 bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Dengar baik, kalau kita percaya pada Yesus, iya, kita
akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Artinya apa? Hebat. Kita baca secara profetik ya. Yesus berkata kepada saya. Ayo kita baca secara profetik ya. Jadi artinya ini kalimat langsung kepada kita ya. Ayo, ayat 12 bilang, Yesus berkata kepada saya, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Yesus, maka ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Karena kita percaya pada Yesus, ya kan? Maka kita baca begini. Karena saya percaya kepada Yesus, saya akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Jadi jelas, kalau kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan bahkan lebih besar, artinya apa? Hebat, saudara, ya kan? Sebab aku pergi kepada Bapa, sebab Yesus pergi kepada Bapa dan Dia mengutus Roh Kudusnya. Dan Alkitab bilang kalau Roh Kudus turunkan kamu akan menerima kuasa. Amin. Nah, makanya ayat 13 bilang, dan apa juga, ini dia yang kedua, kenapa hebat? Apa juga yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Bayangkan apa sih yang kita minta. Kita minta kekuatan, kita minta damai sejahtera, kita minta kemenangan, kita minta mujizat. Tuhan sediakan buat kita. Dikatakan apa? Supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Supaya hidup kita jadi berkat, supaya hidup kita jadi saksi. Tuhan punya tujuan untuk itu. Artinya apa? Hebat apa saja yang kita minta, kok kita bisa ngomong sama Bapa. Bisa ngomong sama gubernur aja, bisa ngomong bupati aja kadang-kadang udah hebat. Apalagi bisa ngomong sama gubernur. Apalagi bisa ngomong sama Pangdam. Apalagi bisa ngomong sama Kapolda. Apalagi bisa ngomong sama presiden. Nah, ini bukan hanya presiden, bukan hanya Pangdam. Ini Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kita bisa minta dan Dia bisa menyediakan. Kesimpulan saya, hebat. Oh, haleluya. Makanya ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita bukan orang-orang menderita, kita bukan orang sengsara. Betul, kita menghadapi penderitaan. Tapi kita punya Tuhan sumber sukacita kita. Kita punya Tuhan sumber damai sejahtera kita. Kita punya Tuhan sumber kemenangan kita. Sumber mujizat kita. Haleluya. Makanya, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus yang disayang oleh Tuhan. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, meskipun saya hanya menyapa saudara melalui tayangan ini, saya begitu bahagia berjumpa dengan saudara. Saya juga berterima kasih untuk rekan-rekan dari Sangkakala Voice Ministry yang mengizinkan saya untuk melayani. Ini adalah orang-orang yang cinta tanahnya. Sebagian besar mereka yang berasal dari tanah ini, tanah Sumatera Utara. Dan mereka mau kembali lagi melayani dengan sukacita. Dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai rekan, saya mensupport mereka. Dan kita juga dari Departemen Pekabaran Injil Gereja Bethel Indonesia bangga melihat orang-orang yang terus mau melayani dengan dana sendiri, dengan biaya sendiri, dengan pengorbanan. Dan mereka mau melakukan yang terbaik buat tanahnya. Saya tidak bisa bayangkan kalau setiap kita terus menginjil. Dan setelah ini, bukan hanya kita senang ikut seminar, tapi setelah ini kita menginjil di tempat kita. Kita bagikan api penginjilan di mana-mana. Karena untuk itu kita ada. Stop perdebatan. Stop hanya ribut doktrin siapa yang paling baik. Stop hanya untuk memikirkan bahas roh itu perlu atau enggak. Ini Pentakosta ketiga atau Pentakosta keempat atau ketujuh atau ke-100 atau Pentakosta terakhir, whatever, saudara. Kita boleh nggak setuju dengan salah satu konsep, kita boleh saja nggak setuju dengan salah satu pandangan, tetapi stop perdebatan. Kita harus terus menginjil. Kesalahan harus kita nyatakan salah. Tetapi perbedaan, biarlah kita saling bergandengan tangan untuk melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah, saya pelajari gini. Setiap anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan memang harus menyadari kita adalah orang biasa. Betul, kita diangkat hebat oleh Tuhan, tapi kita bukan orang penting. Kita bukan orang penting, kita orang biasa. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya bukan orang penting. Saya orang biasa. Amin. Karena kita cuma hamba. Coba lihat Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi jelas buat kita. Kita hanya hamba. Kita bukan orang penting. Kita adalah orang biasa.
Namun, di tengah kita hamba, kita orang biasa, kita bukan orang penting, bahkan kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna, namun oleh kasih dan kuasanya kita dijadikan hebat. Pertanyaannya, pendeta, kenapa hebat? Loh, yang pertama karena kuasa rohnya di dalam kita. Alkitab bilang roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam diri kita. Nah, kalau roh Allah ada di dalam diri kita, pertanyaan saya, apakah kita tetap akan lemah? Apakah kita tetap gampang putus asa? Apakah kita tetap gampang kecewa? Apakah kita nggak kuat menghadapi tantangan? Makanya Alkitab bilang lawan iblis, maka iblis akan lari. Kenapa? Ada roh Tuhan dalam diri kita. Kita hebat. Kenapa? Karena ada roh Tuhan di dalam diri kita. Yang kedua, kenapa kita hebat? Karena pasukan malaikatnya menjaga kita. Gitu. Alkitab bilang apa? Alkitab bilang 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Ada pasukan malaikat Tuhan yang menjaga kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kita dijaga oleh pasukan malaikat Tuhan. Makanya Alkitab bilang, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dimanapun tempat pelayanan saudara melayani, banggalah melayani Tuhan. Apapun yang terjadi boleh. Jangan khawatir dengan masalah, jangan khawatir dengan tantangan, jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan bilang, ya pendeta-pendeta di kota nggak ngerti lah pengalaman kita, kesusahan kita, kesulitan kita, apalagi di tengah pandemi. Dengar baik, betul, mungkin tantangan kita berbeda, tapi setiap orang menghadapi tantangan. Pelayanan di kota, di desa, di dalam negeri, di luar negeri, gereja kecil, gereja besar, pendeta yang dikenal orang, pendeta nggak dikenal orang, pendeta dengan puluhan ribu jemaat, pendeta dengan 7 jemaat, semua menghadapi tantangan, tapi satu yang Tuhan jamin. Pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Tapi satu kita tahu, kuasa rohnya di dalam kita. Dan roh di dalam kita, kata Alkitab, lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Haleluya. Dan yang kedua, pasukan malaikatnya menjaga kita. Karena pasukan malaikatnya menjaga kita, Alkitab berkata, dijaganya kita seperti biji matanya Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kita hebat. Karena apa? Hikmatnya menuntun kita. Makanya Alkitab bilang, kalau kita kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Jangan sok tahu, jangan sok jago. Kadang-kadang kita ada masalah, kita kritik orang, kita serang, oh ini semua orang nggak benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ada masalah, belajar. Kalau ada masalah, jangan sakit hati, jangan kecewa, jangan dendam, jangan kepahitan, jangan nyerang sana, nyerang sini. Lalu kemudian menjatuhkan sana, menjatuhkan sini. Kalau ada masalah, misalnya kita difitnah, kita dijahatin, kita dicurangin, kita diperlakukan secara tidak adil. Rekan-rekan dan sahabat-sahabat hamba Tuhan yang luar biasa, yang saya cintai dalam kasih Kristus. Saya mengajak setiap saudara tunduk sama Tuhan, minta hikmat. Dan Alkitab bilang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Yang setuju sama saya bilang amin. Taruh tangan kanan saudara di dada. Bilang sama saya, tidak ada masalah yang tidak bisa saya selesaikan. Asal saya mengandalkan hikmat. Saya jangan mengandalkan emosi, saya jangan cuma mengandalkan logika, saya juga jangan cuma mengandalkan nanya orang sini, andalkan hikmat, duduk di bawah kaki Tuhan. Berdoa. Masih belum minta dalam doa puasa, minta hikmat, diskusi sama istri atau suami, minta tolong hamba-hamba Tuhan yang luar biasa untuk didoakan. Ya kan, hamba-hamba Tuhan yang senior, hamba-hamba Tuhan, mentor-mentor kita, ya kan, untuk doakan kita. Dan yang kita minta bukan hanya kemenangan, mujizat. Yang kita minta seringkali harus hikmat. Karena kita bilang, barang siapa yang kekurangan hikmat, minta dari Tuhan. Yang akan memberikan dengan murah dan tidak membangkit-bangkit. Kenapa kita hebat? Yang pertama karena kuasa rohnya di dalam kita. Yang kedua karena pasukan malaikatnya menjaga kita. Yang ketiga karena hikmatnya menuntun kita. Dan yang keempat, karena damai sejahteranya selalu memenuhi hati kita. Alkitab bilang apa? Yesus sendiri bilang, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Jadi saya bisa bayangkan kan, orang lain udah stres, orang lain sudah putus asa, kita tak masih bisa bersyukur. Daud bilang apa? Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Artinya kita adalah orang-orang yang damai. Karena kita damai, kita berbagi damai, kita penuh kasih. Karena itu kita berbagi kasih, kita penuh sukacita, kita berbagi sukacita. Kita bukan orang yang suka demo, kita bukan orang yang suka berontak. Kita bukan orang yang suka cari gara-gara dan cari persoalan. Kita bukan orang yang suka ngomongin orang, fitnah orang. Tahu nggak sih, ini kan begini-begini. Gereja yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kita. Mari kita ajar jemaat kita. Untuk tidak saling menjatuhkan, saling menyerang, saling mengadu domba satu sama lainnya. Orang seperti itu, orang yang hatinya nggak ada damai.
Karena kita hanya bisa berbagi apa yang kita punya. Kalau di hati kita ada damai, kita selalu bagi damai. Kalau di hati kita ada kasih, selalu yang kita bagikan kasih. Kalau di hati kita ada iman, yang kita bagikan iman. Tapi kalau di hati kita ada kebencian, yang kita bagikan ya kebencian. Kalau di hati kita ada kecewa, pemberontakan, ya itu yang selalu kita bagikan kemana-mana. Gereja-gereja yang saya kasihi, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, jemaat-jemaat Tuhan yang penuh dengan cinta Tuhan. Saya percaya tidak kebetulan seminar ini berlangsung. Saya percaya inilah kehendak Tuhan. Khususnya kita semua yang mau menyambut 1 Juni. Karena 1 Juni kita merayakan secara bangsa hari kelahiran Pancasila. Yang dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa ini percaya Tuhan harus menjadi yang utama. Meskipun dalam penerapannya seringkali masih penuh dengan koreksi sana sini, itu bukan berarti kita harus menyerang pemerintah. Tapi itu berarti kita harus terus mendoakan pemerintah, kita harus perjuangkan hal yang baik dan mulai dari kita. Bukan kita mengkritik sana sini, bukan, mulai dari kita tunjukkan karena kekuatan terbesar adalah keteladanan. Orang-orang lemah hanya bisa mengkritik dan menyerang. Mengkritik dan menyerang, gonggong, anjing juga bisa, saudara-saudara. Tetapi orang-orang yang berkualitas, dia tidak hanya bicara. Karena kalau hanya bicara, dia bernama NATO, no action talk only. Tetapi dia yang berkualitas akan terus memberi teladan yang baik. Yesus tidak hanya menyerang. Betul, siapa yang dia tegur? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Karena mereka mengerti kebenaran tapi tidak melakukannya. Tetapi orang bersalah, orang berdosa, orang terbuang tidak pernah ditegur. Justru dikasihi. Justru diterima, justru dipanggil. Dan kemudian dirubah. Itulah kita lewat apa? Keteladanan. Orang-orang Farisi seret. Bersama dengan orang Yahudi kebanyakan seret wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Dan mereka accuse, menurut hukum Musa harus dilempar batu sampai mati. Tetapi Yesus memberi keteladanan. Barang siapa yang tidak berbuat dosa, lempar wanita ini duluan. Artinya kamu gak bisa beri teladan kan? Kamu cuma pandai mengkritik sana, menyerang sini, berkonsep ini, lalu ngomong ini. Tetapi tidak memberi teladan. Yesus memberi teladan. Dosamu sudah kuampuni. Pulang. Jangan berbuat dosa lagi. Itu yang kita perlukan. Orang-orang yang bukan hanya bicara, tapi memberi teladan. Jadi kita hebat karena 4 hal besar. 1, kuasa rohnya di dalam kita. Yang kedua, karena pasukan malaikat yang menjaga kita. Yang ketiga, karena hikmatnya menuntun kita. Yang keempat, karena damai sejahteranya selalu memenuhi hati kita. Dan yang keempat, ini harus senantiasa kita jaga. Harus senantiasa kita imani. Kita tahu bahwa ada kuasa Roh Kudus, harus ada pasukan malaikat yang jaga kita, ada hikmatnya yang selalu menuntun kita, dan ada damai sejahtera yang memenuhi hati kita. Nah, setelah kita menyadari 4 hal ini, maka harus kita sadari karena kita telah dijadikan hebat. Maka ada tanggung jawab. Harus ada respons yang tepat dari kita. Yang pertama, jangan bertindak kampungan. Kampungan di sini bukan berarti kita berasal dari kampung. Kampungan di sini artinya tindakan-tindakan yang kampungan, saudara. Kita ini warga kerajaan sorga. Ayo, sama-sama. Yang setuju sama saya katakan, saya warga sorga. Come on. Ayo bisa lebih semangat lagi, bisa lebih keras lagi. Ayo sama-sama bilang sama saya warga sorga. Amin. Jangan bertindak kampungan. Kalau kita sesama hamba Tuhan saling menjatuhkan, kita udah melayani Tuhan, tapi masih korupsi. Kita melayani Tuhan, tapi kemudian selingkuh. Kita ada masalah, lalu tertarik sama perempuan lain. Ya habis istri saya nggak ngerti saya. Ya habis suami saya nggak paham saya, nggak bisa menghargai saya. Ada pria lain. Itu tindakan kampungan. Anak-anak muda udah pelayanan aktif, kegiatan-kegiatan gereja, tiba-tiba lakukan hubungan seks sebelum nikah. Itu tindakan kampungan. Sudah percaya Tuhan, masih nonton tayangan-tayangan cabul. Masih ikuti judi-judi online. Masih langganan hal-hal cabul. Itu saya beri nama kampungan, saudara. Iya kan? Ada masalah sedikit, keluar dari gereja, keluar dari pelayanan. Jatuhin orang, berontak. Nusuk orang dari belakang, berkhianat. Itu saya beri nama tindakan-tindakan kampungan. Karena kita orang hebat. Berkata seperti Daud. Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Daud tidak bertindak kampungan. Ketika bahkan dia dicurangi oleh Saul, dia tetap bertindak sebagai warga surga. Kita anak Tuhan.
Bahkan Alkitab bilang, ketika kamu disakiti jangan membalas, berkati. Ketika kamu dikutuk, doakan mereka. Artinya apa? Tindakan kita jangan tindakan kampungan. Tindakan kita harus tindakan yang berkualitas sebagai warga kerajaan sorga. Amin. Selanjutnya saya pelajari. Menarik untuk kita pelajari ini. Karena kita adalah warga sorga. Dan kita dijadikan hebat oleh kuasanya. Maka yang pertama jangan bertindak kampungan. Yang kedua jangan kita hidup dengan minder dan khawatir. Betul ada orang-orang lebih kaya dari kita. Betul ada orang lebih hebat dari kita. Kenapa kita harus minder? Kalau kita lebih miskin dari orang, bukan berarti kita harus minder. Kan kita nggak makan dari dia. Kalau gereja kita lebih kecil dari orang lain, terus kan nggak apa-apa. Kan kita yang tunjuk kita Tuhan, bukan manusia. Kenapa kita harus jadi orang yang minderan sih gitu? Apa-apa minder, apa-apa khawatir, apa-apa pikirannya negatif. Kita anak raja. Yang pilih kita lah Tuhan, yang bela kita lah Tuhan, yang beri kemenangan buat kita lah Tuhan, yang menjamin kita lah Tuhan, dan yang melakukan perkara dahsyat dan melakukan mujizat buat kita adalah Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Itu dia. Kita punya Tuhan yang besar kok. Anak Tuhan tidak boleh minder. Juga nggak boleh sombong pasti. Tapi jangan minder, jangan khawatir, jangan berpikir negatif. Tolak pikiran negatif. Tolak rasa minder, tolak kekhawatiran. Ingat, bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Yang ketiga, karena kita telah dijadikan hebat, maka jangan kita jadi batu sandungan serta kompromi dengan dunia. Kita kan disertai oleh Roh Tuhan. Dan kita ini kan diberikan hikmat. Kita akan dijaga oleh pasukan malaikat. Kita kan diberi damai sejahtera. Masa kita mau kompromi dengan dunia? Masa kita mau jadi batu sandungan? Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Alkitab bilang apa? Garam itu kalau sudah tidak asin, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Kalau hidup kita nggak bisa jadi berkat. Pacaran kita juga lakukan hubungan seks sebelum nikah. Pelayanan kita juga penuh dengan ngeluh. Fokusnya hanya uang, fokusnya hanya kenikmatan daging. Kerjaannya nyerang satu, nyerang yang lain. Menjatuhkan satu, menjatuhkan yang lain. Membanggakan diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Sudah gue yang kasih dalam Tuhan. Ini kita pakai cara-cara dunia. Jangan. Modal setiap hamba-hamba Tuhan. Tulus, jujur, setia. Selama kita tulus, jujur, dan setia, kita boleh difitnah, kita boleh dijahatin, kita boleh dicurangin, kita boleh dibully, kita boleh dimaki, kita boleh ditertawakan. Maju terus. Saya melayani Tuhan dari tanggal 21 Juli 1984. Dan itu berarti 37 tahun saya jalani pelayanan ini dengan sukacita. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya lewati apa artinya dibully, saya lewati apa artinya diserang, dijahati, dikhianati, diancam, mau dibunuh, diperlakukan segala sesuatu. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya hanya ingatkan buat saudara, ada 3 senjata yang saya punya. Selama saya tulus, selama saya jujur, selama saya setia, selalu yang saya lihat, pembelaan Tuhan luar biasa. Karena Tuhan sudah menjadikan kau hebat. Yang pertama, jangan bertindak kampungan. Kalau engkau kerjaan yang suka ngomongin orang, engkau sukanya bersaing, engkau iri sama orang, engkau kompromi dengan dosa, itu saya bilang tindakan-tindakan kampungan, saudara. Kita warga sorga kok. Ya kan, kita nggak mau suka ngomongin orang, kita nggak mau gampang kecewa, putus asa, nggak, kita terus percaya Tuhan dahsyat. Yang kedua, karena kita telah dijadikan hebat, maka jangan kita hidup dengan minder dan khawatir. Jangan kita hidup dengan pikiran negatif. Kita percaya apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itu yang kita pikirkan. Karena sesuai dengan iman kita, jadi pada kita. Yang ketiga, karena kita telah dijadikan hebat oleh kuasanya, jangan kita jadi batu sandungan, serta kompromi dengan dunia. Tetapi kita pilih kepada siapa kita mau beribadah, dan kita pilih Yesus. Karena kita berkata, selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita nggak turun tapi naik, kita nggak jadi ekor, kita dipimpin menjadi kepala. Dan yang keempat, karena kita telah dijadikan yang hebat, maka jangan kita putus asa dan kecewa. Keadaan yang terjadi tidak selamanya bisa persis seperti kita harapkan. Tapi yang pertama, kita tetap harus bersyukur. Yang kedua, kita tetap harus beriman. Yang ketiga, kita tetap harus semangat. Jangan putus asa dan kecewa. Iblis mau kita putus asa, iblis mau kita kecewa. Rekan-rekanku, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sayang dalam kasih Tuhan,
Bahkan setiap rekan-rekan dari Sangkakala Voice of Ministry, bahkan setiap jemaat Tuhan yang hari ini bersama dalam firman Tuhan ini. Saya berdoa, roh Tuhan ada pada saudara. Saya berdoa pasukan malaikat Tuhan menjaga saudara. Saya berdoa hikmat dari sorga menyertai saudara. Saya berdoa supaya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala hikmat akal budi manusia menguasai hati kita. Jangan lemah, jangan putus asa. Ingat, bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Daud bilang apa? Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Tuhan sendiri, Ia akan menginjak-injak para lawan kita. Saat yang indah ini, meskipun melalui tayangan ini, izinkan saya berdoa buat saudara. Setiap saya ingin didoakan, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan kita berdoa, hari ini Tuhan, kami memberikan segala kemuliaan buat Kristus. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Dan Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa ini telah memilih kami sebagai hamba-hambanya. Memilih kami sebagai orang tebusannya, memilih kami untuk menjadi anak-anaknya sehingga kami dapat memanggil ya Aba ya Bapa dalam kasih karuniamu yang sempurna. Dan hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kalau mulut kami suka mengutuk, mulut kami suka merendahkan, mulut kami suka mengucapkan hal yang negatif, dalam nama Yesus cabut oleh kuasa kemuliaan-Mu. Sehingga mulai hari ini kami memberkati dan bukan mengucapkan kata-kata sia-sia. Tapi pada saat yang bersamaan yakinkan kami, roh di dalam kami lebih besar. Kami hebat karena Tuhan kami hebat. Karena kami tahu dengan Allah akan kami lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Karena itu hari ini yang sedang lemah, yang sedang putus asa, yang sedang kecewa. Yang kadang kala sudah melayani tapi masih bertindak kampungan. Suka ngomongin orang, suka iri, suka fitnah. Bahkan kompromi dengan dosa. Tetap hidup dalam kekhawatiran, tetap hidup minder. Tetap merasa dirinya bukan siapa-siapa dan gak mampu apa-apa. Tapi hari ini kami tahu kami memang bukan siapa-siapa. Tapi bersama Yesus kami kuat. Sehingga kami dalam pelayanan selalu memberikan yang terbaik. Kami tidak bersaing dengan siapapun. Kami hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Kami gak menjatuhkan siapapun. Kami gak menyerang doktrin siapapun. Biarkan mereka dengan mereka. Tapi kami dengan panggilan Tuhan. Karena barang siapa yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba ucapkan berkat buat setiap mereka hari ini. Yang bersama dalam seminar ini. Dalam nama Yesus. Bahkan sepanjang hari ini untuk session selanjutnya. AKR dan lain-lain. Terus mengalami api dari Tuhan. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang putus asa, dalam nama Yesus Tuhan kuatkan. Kalau ada yang masih terikat kompromi dengan dosa, dalam nama Yesus lepaskan oleh kuasa Tuhan. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Darah Yesus membasuh dan membenarkan. Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus mengurapi. Roh Kudus mengurapi. Terima pengurapan dari Roh Kudus satu persatu. Terima pengurapan dari Roh Kudus satu persatu. Api pekabaran Injil boleh ada di hati setiap kami. Api untuk hidup dalam kekudusan boleh ada di setiap kami. Api untuk terus melangkah dalam iman ada dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Api untuk terus menjaga kesatuan tubuh Kristus ada di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, rahmat-Mu tercurah luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan hamba melepaskan kasih karunia Tuhan yang sempurna untuk setiap hamba Tuhan, untuk setiap orang percaya yang hari ini menerima seminar. Kuasa-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu tercurah di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berterima kasih untuk Sangkakala Voice of Ministry. Saya berterima kasih buat setiap hamba-hamba Tuhan, buat gembala di tempat ini, para gembala, para hamba-hamba Tuhan, dan tetap melayani buat setiap jemaat, buat setiap adik-adik muda, buat setiap ibu-ibu rumah tangga, tetap semangat. Karena yang pertama kita harus hidup dalam iman, yang kedua kita tetap harus menjaga kekudusan. Pastikan dimanapun kita ada, kita tebarkan damai dan kesatuan. Dan jangan lupa, amanat agung Kristus. Pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Doa saya menyertai. Haleluya.